Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita ketemu kembali di channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang tata kelola wakaf di Indonesia. Tapi sebelumnya, perkenalkan saya Sugiono, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung. Video ini dibuat sebagai penugasan ujian akhir semester mata kuliah Fikih Zakat dan Wakaf. Latar belakang dari tata kelola wakaf Indonesia. Wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang telah berperan besar sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Contohnya, pada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah mewakafkan tanah untuk Masjid Kuba demi kepentingan umat di Indonesia. Wakaf dijadikan sumber dana abadi untuk kegiatan keagamaan dan sosial yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sebagai landasan hukum modern, Indonesia telah mengundangkan wakaf melalui Undang-Undang Nomor 41 tentang wakaf yang mengatur secara komprehensif pengelolaan aset wakaf. Fakta menunjukkan bahwa potensi wakaf di tanah air sangat besar, sehingga potensi ini menuntut tata kelola wakaf yang baik agar manfaatnya optimal. Untuk mengoptimalkan manfaat wakaf tersebut, diperlukan pengelolaan yang profesional dan terpercaya agar aset wakaf dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat luas. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan 4 hal. Pertama adalah regulasi wakaf, yaitu tentang apa saja regulasi yang mengatur tata kelola wakaf di Indonesia. Yang kedua, peluang wakaf, yaitu tentang peluang-peluang yang ada dari pengelolaan wakaf secara nasional. Ketiga, fatwa wakaf, yaitu bagaimana fakta-fakta yang mengandung pelaksanaan tata kelola wakaf. 4, tantangan wakaf, yaitu identifikasi tentang tantangan yang menghambat pengelolaan wakaf di Indonesia. Dari keempat hal di atas, semoga kita dapat memperoleh pemahaman yang mendalam. Pertama, tentang peraturan wakaf yang berlaku di Indonesia. Kedua, tentang mengeksplorasi potensi peningkatan tata kelola, peningkatan manfaat wakaf melalui pengelolaan lebih inovatif. Selanjutnya, tentang mengulas fatwa-fatwa terkait tata kelola wakaf sebagai pijakan syariah. Keempat, tentang mengidentifikasi kendala mendasar dalam pengelolaan wakaf yang perlu diatasi. Pertama adalah regulasi wakaf. Regulasi wakaf di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Undang-undang ini menetapkan definisi wakaf, kriteria wakaf, dan nazir, serta pembentukan Badan Wakaf Indonesia sebagai badan independen pengelola wakaf nasional. Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf dijabarkan melalui peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Agama di antaranya. Pertama, PP nomor 42/2006 yang diubah menjadi PP nomor 25 tahun 2018 mengatur pelaksanaan Undang-Undang Wakaf termasuk tata cara pendaftaran wakaf dan kewenangan. Selanjutnya, Permenek nomor 4/2009 mengatur administrasi pendaftaran wakaf uang sehingga wakaf terbentuk uang tunai bisa dicatat resmi. Selanjutnya, Permenek nomor 73 tahun 2013 yang mengatur tata cara wakaf benda bergerak, non bergerak selain uang, serta prosedur ikrar wakaf dan pendaftaran nazir. Selanjutnya ada beberapa aspek penting dalam regulasi wakaf Indonesia, meliputi definisi dan pendaftaran, Undang-Undang Nomor 41 2004 dan peraturan pemerintah terkait menjalankan
unsur-unsur wakaf dan mewajibkan pendaftaran harta wakaf karena nazirnya ke instansi berwenang. Kedua, kewajiban nazir. 4. Badan Wakaf Indonesia. Selanjutnya, peraturan pelaksanaan tambahan. Selanjutnya yang kedua adalah fatwa kelola wakaf. Dalam fatwa tata kelola wakaf ini ada beberapa hal, diantaranya fatwa uang. Pada tahun 2002 MUI telah mengeluarkan fatwa tentang fatwa uang yang mendefinisikan fakta uang, cash, wakaf dan atau wakaf al-nuqud dan menetapkan hukumnya. Fatwa tersebut menyatakan bahwa wakaf dalam bentuk uang tunai diperbolehkan. Jawaz sepanjang penggunaannya syariah. Istilah uang dalam fatwa ini juga mencakup surat berharga. Selanjutnya adalah larangan pokok wakaf. Fatwa menggarisbawahi nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, ataupun diwariskan. Dengan demikian, hanya hasil pengelolaan, misalnya nisbah keuntungan investasi wakaf uang yang dapat disalurkan kepada tujuan wakaf yang mubah. Selanjutnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Fatwa MUI tentang wakaf uang ini menjadi legitimasi syariah penting bagi pengembangan instrumen wakaf baru di Indonesia. Fatwa tersebut mendorong nazir dan lembaga keuangan syariah untuk mengelola wakaf yang secara produktif demi kemaslahatan umat. Selain itu, MUI mendukung terwujudnya wakaf yang transparan dan akuntabel dengan inisiatif lembaga profesional. Sebagai contoh, MUI membentuk lembaga wakaf MUI LW-MUI sebagai nazir independen untuk mengelola wakaf secara profesional. Dalam pertemuan kerja 2022, LW-MUI menyatakan akan menerapkan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan inovatif sesuai kaidah wakaf. Yang ketiga adalah peluang tata kelola wakaf di Indonesia. Dalam hal peluang tata kelola wakaf di Indonesia diantaranya potensi aset besar, di mana Indonesia merupakan negara penduduk muslim terbesar dan memiliki aset wakaf besar. Data Kemenek Siwak 2002 mencatat wakaf tanah pada 430386 lokasi, luas 56,254 hektar, jumlah memperkirakan potensi wakaf tunai mencapai sekitar 180 triliun per tahun. Yang kedua, dukungan kebijakan dan sertifikasi. Pemerintah akan mendorong optimalisasi wakaf. Selanjutnya adalah inovasi keuangan syariah. Beberapa pokok wakaf modern diciptakan. Contohnya, pemerintah meluncurkan cash wakaf, sukuk negara khusus untuk penempatan dana wakaf tunai yang dapat dibeli secara online dengan mudah. D adalah teknologi digital dan crowdfunding. Kemajuan teknologi membuka peluang pengelolaan wakaf lebih efisien. Saat ini donatur dapat berwakaf melalui layanan perbankan elektronik, QRIS, mobile banking, internet banking, ATM. Keempat adalah tantangan tata kelola wakaf di Indonesia. Pertama adalah regulasi dan fungsi lembaga. Terjadi tumpang tindih regulasi dan fungsi lembaga seperti BWI yang mempengaruhi efektivitas pengadaan wakaf. B. Kapasitas nazir. Kapasitas nazir yang masih rendah dan banyak yang belum profesional dalam pengelolaan wakaf. Selanjutnya adalah sertifikasi dan literasi. Mayoritas aset wakaf belum bersertifikasi dan literasi masyarakat terutama tentang wakaf uang masih rendah. Yang D adalah teknologi. Penggunaan teknologi digital untuk wakaf belum merata dan perlu dikembangkan lebih luas. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan, pertama adalah regulasi
regulasi dan fatwa telah memberikan landasan kuat untuk tata kelola wakaf yang syariah dan profesional. 2. Potensi wakaf Indonesia sangat besar dan membutuhkan pengelolaan akuntabel untuk optimalisasi manfaat. Selanjutnya, profesionalisme nazir, literasi masyarakat, dan optimalisasi teknologi menjadi kendala utama yang harus diatasi. Selanjutnya, yang keempat adalah diperlukan kerjasama antar pemerintah, BWI, lembaga keuangan, dan masyarakat agar wakaf dapat berkembang optimal. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang tata kelola wakaf yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat dan menjadi gambaran tentang tata kelola wakaf di Indonesia. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.